Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yesus dalam Injil Lukas hari ini menegaskan supaya setiap murid tidak jemu-jemunya berdoa di tengah kesulitan hidup yang mereka alami. Pesan ini juga diperuntukkan bagi kita. Dan Yesus mengatakan Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang senantiasa berseru dalam doa-doa mereka. Dalam doa kita memanggil nama Tuhan, kita meletakkan seluruh pergumulan hidup kita ke dalam nama Tuhan sendiri. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan membantu kita. Setiap murid Kristus pasti akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan persoalan hidup. Bahkan kadang-kadang persoalan hidup ini datang silih berganti, sampai rasa-rasanya kita tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Itulah mengapa Yesus minta kita untuk selalu berdoa. Yesus mengatakan, berdoalah siang dan malam, tidak jemu-jemunya, supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, rintangan, terlebih agar para murid dan kita tidak jatuh di dalam keputusasaan. Hari-hari ini pasti kita bergumul dengan jatuh bangun hidup. Kita betul-betul sementara berada dalam posisi di mana kita membutuhkan bantuan Tuhan. Maka cintailah hidup doa dan berbicaralah dengan Yesus. Bicaralah dalam doa-doa kita, sampaikan apa yang sementara kita alami. Jangan ragu, karena Tuhan Maha mendengar dan pasti Dia mengabulkan. Seperti perumpamaan dalam Injil hari ini, apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan, asalkan kita minta di dalam kerendahan hati kita. Mari kita memiliki kerinduan untuk terus berdoa dan menggantungkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, memang berdoa itu bukan sesuatu yang mudah. Karena orang berpikir setelah saya berdoa, doa saya langsung dikabulkan. Karena kita berpikir berdasarkan pikiran manusia. Kita seolah-olah membuat satu transaksi antara aku dan Tuhan, antara diriku dengan Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Maka tugas kita adalah terus berdoa, minta kepada Tuhan. Waktunya Tuhan, Dia akan berikan tepat pada waktunya untuk kita. Kalau kita melihat doa sebagai satu transaksi, maka di sana kita akan berhenti berdoa ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan doa-doa kita, tetapi belum saatnya. Maka kita perlu ketekunan, konsistensi untuk terus berdoa, minta pada Tuhan. Kekecewaan, keputusasaan, bahkan juga kemarahan kadang-kadang muncul. Karena seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, doa itu
bukan ajang transaksi aku dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa itu bukan berarti langsung menyelesaikan satu persoalan. Tapi sebenarnya doa adalah kesempatan orang menata diri dan hatinya supaya dia kuat menghadapi situasi hidup yang sementara dia alami. Doa adalah kekuatan. Doa adalah daya dorong supaya kita mampu bertahan dan menemukan cara dan jalan terbaik ketika kita berhadapan dengan masalah yang kita alami. Berdoa juga adalah kesempatan di mana kita kembali menata diri dan relasi kita dengan Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang kita hanya berdoa pada saat kita membutuhkan Tuhan. Maka ingat, berdoalah tidak jemu-jemunya. Berdoalah setiap hari, bersyukurlah, dan dalam setiap persoalan hidup, jatuh bangun, bahkan juga mungkin Anda sukses, jangan lupa untuk terus berdoa. Karena doa adalah sumber kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.